Hai, ini aku lagi, Dayan. Di bagian pertama ceritaku, aku sudah ceritakan ke kalian bagaimana aku tahu kalau cowokku si Brad itu ternyata adalah kakak satu ayah denganku ketika suatu waktu dia kuajak ke rumah untuk kukenalkan ibuku yang ternyata juga bukan ibu asliku. Aku sungguh sangat kecewa dengan ibu dan tanteku. Aku sangat menyayangi mereka berdua. Tapi mereka telah membohongiku seumur hidupku. Bayangkan bagaimana terlukanya aku. Sekarang dengan kenyataan bahwa ayahku adalah juga ayahnya Brad, tentu saja itu salah kalau terus pacaran dengannya. Jadi suatu hari kami bertemu di kampus kami dan kukatakan padanya aku ingin putus. Sungguh kejam membuatnya patah hati seperti itu, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Sebagian dari diriku ingin memberitahunya karena dengan begitu aku bisa bertemu orang tuaku yang asli. Tapi nanti Brad akan menderita sekali. Jelas saja, Brad tak bisa menerima perpisahan ini dengan baik. Dia berkali-kali meneleponku dan bahkan datang ke rumah memohon untuk balikan meski dia tahu ibuku tak mau dia ada di sana. Aku benar-benar menjauhinya karena aku pikir kalau aku menemuinya, aku cuma ingin balikan lagi dengannya. Aku akhirnya ambil cuti kuliah 1 semester untuk menjernihkan pikiranku. Tapi bukan hanya untuk menghindari Brad, aku juga punya alasan lain. Aku tahu kalau perusahaan orang tua biologisku sedang membuka lowongan magang di bidang keuangan. Kutemukan ini saat mencari mereka di Google suatu hari, dan kusadari aku harus melamar. Yah, kudapatkan pekerjaan itu. Aku sangat gugup menemui orang tuaku. Dan pada hari pertamaku, manajerku memperkenalkan aku ke ayahku. Aku harus berusaha bersikap senormal mungkin, seperti halnya karyawan yang lain. Tapi di dalam hati aku menjerit, berharap aku bisa begitu saja memberitahunya siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya bertemu dengan ibuku. Kolegaku memberitahuku bahwa terkadang ia datang dan membawakan suaminya bekal makan siang, dan begitu aku melihatnya, aku mulai gemetaran. Ibu memberikan ayah makan siangnya dan mencium pipinya, dan mereka nampak sangat serasi bersama. Aku tak bisa berhenti menatapnya, dan saat ia pergi, ia melirikku dan tersenyum. Tiba-tiba aku terbawa emosi, rasanya seolah aku telah kehilangan sesuatu yang tak pernah kumiliki. Aku akhirnya berlari ke kamar mandi dan diam-diam menangis. Itu sungguh mengharukan. Saat ulang tahunku tiba, teman-teman kantorku mengatur pesta ulang tahun kecil-kecilan untukku di kantor. Ibu dan ayahku bergabung dengan kami dan memberiku selamat dan bahkan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukku. Aku terus saja memandang ibuku dan kuperhatikan matanya menitikkan air mata. Aku tahu itu karena ulang tahunku di tanggal yang sama saat dia kehilangan aku, anak sematawayangnya. Andai saja ibu tahu, aku berdiri tepat di depannya. Malam itu saat aku sampai di rumah, kulihat ibu dan tanteku juga menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untukku. Itu membuatku bahkan menjadi lebih emosional karena ku ingat kembali selama bertahun-tahun. Tak peduli seberapa sibuk mereka berdua, mereka selalu menyiapkan pesta untukku. Dalam hati, aku rasanya seperti mau gila. Kurasakan sangat tercabik di antara perasaan terhadap keluarga biologis dan keluarga angkatku. Aku tak tahu kenapa, tapi kuputuskan kalau itu adalah saat yang tepat untuk memberitahu ibu dan tanteku mengenai keputusanku untuk menemui orang tua asliku. Jangan khawatir, aku tak akan meninggalkan kalian berdua dan tante. Aku tak akan bilang ke mereka kalau tante adalah penculiknya, kataku. Setelah itu, ibu dan tanteku menangis dan berterima kasih padaku karena berjanji tak meninggalkan mereka. Dan bahkan menawarkan membantuku mendapatkan orang tuaku kembali yang justru membuatku ikut menangis. Kalian mungkin penasaran soal Brad. Begini, suatu hari saat aku lagi di lift, tiba-tiba pintunya terbuka dan Brad berdiri di sana dengan ayahku. Aku mau kabur, tapi aku harus menghadapinya. Dengan cepat ku katakan, "Oh hai, lama gak ketemu Brad. Aku sekarang kerja di sini. Kau sedang apa di sini?" Ayahku melihat kami berdua dengan bingung dan aku berpura-pura tak tahu kalau mereka berdua adalah ayah dan anak. Jadi dia menjelaskan, "Dayan, ini ayahku. Kamu pasti mengenalnya karena bekerja bersama." "Ayah, ini mantan pacarku, Dayan. Aku sudah cerita tentang dia ke ayah," katanya. Kemudian ayahku memujiku dan berkata aku adalah gadis yang hebat di kantor dan dia turut menyesal hubungan kami tak berhasil. Brad lalu menatapku dengan sedih. Ku bilang padanya aku ada pekerjaan yang harus kulakukan lalu pergi. Kalian tahu, aku cuma fokus untuk mengungkap diriku ke orang tuaku dan tak mau ada apapun yang mengalihkan perhatianku. Tapi itu akan berat sekarang karena ayahku tahu aku ini mantan pacar Brad.
Tapi syukurlah, tanteku telah menemukan sesuatu mengenai Ashley yang bisa kumanfaatkan. Malam itu, tanteku datang ke kamarku dan memberitahuku kalau dia menyelidiki Ashley selama ini. Dia takut kalau Ashley mulai menggangguku jika dia tahu kalau aku berusaha kembali ke keluargaku. Ternyata tanteku adalah teman dari sahabat Ashley. Teman yang sama yang membantu Ashley menyewa tanteku untuk menculikku. Jadi, tanteku menemuinya untuk bertanya tentang Ashley. Lalu dia memberitahu tanteku Ashley pernah menikah dan memiliki anak. Sementara anak laki-lakinya, Brad, sejak dia kecil, Ashley menyerahkannya ke keluarga ayahnya alias orang tuaku. Jadi kemudian tanteku pergi mencari rumah Ashley. Dia melihatnya ke suatu tempat dengan beberapa temannya membuntutinya. Tante mendengar Ashley menyombongkan anak perempuannya dan salah seorang temannya berkata, "Oh Ashley, kamu ini beruntung punya 2 anak yang luar biasa." Tapi Ashley hanya tertawa dan berkata, "Oh Brad, anak cowok satu itu sungguh keras kepala. Dia sama sekali tak mirip denganku. Dia pasti mendapat kepribadiannya dari ayahnya, entah siapapun ayahnya." Jujur saja, sampai hari ini aku masih belum tahu dan tak mau repot-repot cari tahu. Tanteku tak percaya apa yang didengarnya, jadi dia bertanya lagi pada temannya soal itu. Dan kemudian memang benar, kebenaran lain yang mengejutkan terkuak. Ayahku bukanlah ayah Brad. Dulu, Ashley telah tidur dengan beberapa pria asing untuk berusaha hamil. Kemudian dia mengelabui ayahku agar berpikir kalau bayi itu adalah anaknya, jadi dia bertanggung jawab dan menceraikan istrinya. Namun, itu juga tak berhasil. Tapi dia masih tetap menjaga kebohongan itu dan menyerahkan Brad ke orang tuaku agar Brad bisa mewarisi perusahaan orang tuaku. Ya Tuhan, Ashley ini benar-benar monster. Dia sudah membodohi begitu banyak orang. Yang kuinginkan hanyalah mengungkapkannya. Tapi tanteku berkata kami masih belum punya bukti yang valid. Jadi kukatakan pada tanteku aku akan cari cara untuk dapatkan sampel DNA dari Brad dan ayahku. Pertama, aku akan meminta Brad untuk menemuiku di kafe dan meminta maaf atas sikap ghostingku. Kuharap dia akan mengerti dan kami bisa baikan. Yang sangat mengejutkanku, dia mengaku kalau masih mencintaiku. Dalam benakku aku berpikir, aku juga masih mencintainya. Aku cuma berharap ini semua akan berakhir dan kami bisa kembali bersama. Saat kami saling selamat tinggal, kami berpelukan dan aku dengan cepat mengambil rambut yang sudah terjatuh di pundaknya. Sedangkan ayahku, aku berhasil mendapatkan beberapa rambut wajahnya di kamar mandi kantornya. Tapi saat aku keluar, kulihat ada gambar buatan anak-anak di dindingnya yang ditandatangani Brad. Tak ada yang spesial, tapi itu sungguh membuatku merasa tak enak. Jelas ayahku sangat menyayangi Brad dan sangat bangga padanya. Aku tak mau merusak ini untuk mereka dan bisa dipastikan hasil DNA sesuai dengan yang diharapkan. Brad bukanlah anak dari ayahku. Tapi aku sangat ragu mengungkapkan kebenaran itu. Aku khawatir jika perasaan ayahku untuk Brad akan berubah jika mereka tahu bahwa aku ini anak mereka dan Brad sebenarnya tak ada hubungan darah dengan mereka. Mungkin mereka akan meninggalkannya. Dan hubunganku dengan Brad, mereka mungkin tak akan bisa menerimanya. Jadi, pada akhirnya kami semua akan kehilangan orang yang kami sayangi, putra bagi mereka, kekasih bagiku, dan sebuah keluarga bagi Brad. Jika aku simpan semuanya tetap rahasia, mungkin Brad dan aku bisa kembali bersama, dan aku tetap bisa menemui orang tuaku dengan cara itu. Itu akan jadi jauh lebih baik untuk semua orang, ya kan? Dan memang demikian, Brad akhirnya juga bergabung dengan perusahaan dan aku bisa tahu dia ingin balikan lagi. Jadi, semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi suatu hari, aku, Brad, dan ayahku sedang makan siang bersama dan Ashley tiba-tiba melabrak. Tepat di depan kami, dia mulai memaki ayahku mengatakan kalau dia semena-mena dengan Brad dengan hanya memberikannya pekerjaan magang. Brad dengan cepat berdiri dan menjelaskan bahwa itu adalah pilihannya sendiri. Tapi Ashley murka. Tanpa malu dia meminta ayahku memberinya dan keluarga barunya lebih banyak uang, termasuk biaya sekolah untuk putrinya. Pada dasarnya dia sedang memeras ayahku. Dia bilang begitu karena di masa yang lalu dia telah menyerahkan anak laki-lakinya ke orang tuaku karena kasihan mereka kehilangan anak mereka alias aku. Jadi dia pikir lumrah saja untuk meminta uang dari ayah. Ayah tak meresponnya, dan Brad sangat marah dan malu atas kelakuan ibunya. Dia bilang padanya untuk berhenti dan menariknya saja keluar dari sana. Aku hampir semarah Brad, bisa-bisanya Ashley melakukan ini. Segera aku pamit dan meninggalkan ayahku di sana sendiri. Karena takdir, aku berpapasan dengan Ashley lagi. Sepulang kerja, aku pergi membeli tabir surya dan saat tiba giliranku membayar, aku merasa ada seseorang yang mendorongku dari belakang. Kemudian orang itu berkata, "Aku sedang buru-buru, biarkan aku duluan. Aku sudah siapkan uangku." Dan ya,
Tak lain itu adalah Ashley, dan uang yang dibawanya kemungkinan adalah uang dari ayahku. Jelas itu bukan untuk biaya sekolah untuk anak perempuannya. Dia tak mengenalku dan bahkan tak sadar dia membuat dompetku terjatuh. Tapi sebelum aku bisa mengambilnya, dia sudah mendapatkannya duluan. Dan tentu saja, di dalamnya ada fotoku, ibuku, dan tanteku saat aku masih bayi. Segera setelah dia mengambilnya, wajahnya berubah. Dia tampaknya sadar itu tanteku dan tiba-tiba sadar siapa aku sebenarnya. Ya Tuhan, aku tak pernah menyangka aku harus menghadapi Ashley dengan cara seperti ini. Apa dia akan melakukan hal buruk padaku?